Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahbanda. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 unit 2. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mengajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam itu dibangun atas dasar keyakinan-keyakinan yang menjadikan dasar perilaku manusia. Keyakinan-keyakinan tersebut seperti yang dikutip dari buku Ekonomi Islam, itu ada tiga bagian. Yang pertama itu kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Yang kedua, kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan kehidupan dunia. Yang ketiga itu ada pemikiran akal manusia adalah terbatas, dan sumber informasi yang sempurna hanyalah Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya adapun mengenai tentang sumber hukum ekonomi Islam itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua itu ada hadis dan sunnah, yang ketiga itu ada ijma, dan yang keempat itu ada ijtihad dan qiyas. Nah, adapun juga prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu yang pertama ada tauhid atau keimanan, yang kedua itu adalah al-adil atau keadilan, yang ketiga itu ada nubuah atau kenabian, yang keempat itu ada khilafah atau pemerintah, dan yang kelima itu ada ma'ad atau hasil. Nah, kelima prinsip inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Nah, ada pula nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu terdiri dari 5 bagian juga. Yang pertama itu ada nilai kepemilikan, yang kedua itu nilai keadilan, yang ketiga ada nilai keseimbangan, keempat ada nilai kebebasan, dan yang kelima ada nilai kebersamaan. Nah, pada prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi dasar operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada pula karakter ekonomi Islam yang menjadi inti dasar Islam itu sendiri, terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama Rabbaniyah Mashhadar atau bersumber dari Tuhan. Nah, maksudnya ekonomi Islam sejatinya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan hadis yang muncul pada abad ke-6 Masehi. Nah, walaupun dalam catatan sejarah tersebut ekonomi Islam pernah dalam mengalami mati suri, tapi kejadian ekonomi Islam perlahan mulai dikenal oleh masyarakat. Tujuan Allah memberikan pengajaran yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Dengan demikian, maka hamba-hambanya dapat hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat. Yang kedua itu ada Rabbaniyah al-had atau bertujuan untuk Allah. Nah, selanjutnya maksud dari ini adalah selain bersumber dari Allah, ekonomi Islam juga bertujuan untuk Allah. Artinya segala aktivitas ekonomi yang dilakukan merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan kepada Allah. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan ketentuan Allah ke seluruh penjuru di muka bumi ini. Nah, tidak menzalimi orang lain dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga itu ada kontrol di dalam dan di luar. Ya, maksudnya ini ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah sejatinya pemimpin bagi diri sendiri. Pengawasan selanjutnya adalah pengawasan dari luar. Pengawasan dari luar melibatkan institut, lembaga ataupun seorang pengawas dalam kaitannya dengan pengawasan dari luar. Islam memperkenalkan lembaga pengawas pasar yang biasanya disebut dengan hibah, yang bertugas untuk membenahi kerusakan dan kecurangan yang terjadi di pasar. Yang keempat itu ada penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Nah, maksudnya ini juga hal ini berkaitan dengan hukum Islam. Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan ekonomi Islam secara tidak bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam yang dapat atau berdampak pada kerugian terhadap orang banyak. Nah, yang kelima itu juga ada keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat. Nah, maksudnya segala aktivitas yang dilakukan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kehidupan. Dengan demikian, masyarakat dengan demikian kesejahteraan masyarakat itu dapat tercapai.
Namun kesejahteraan masyarakat tersebut belum bisa tercapai ketika kesejahteraan tersebut belum dimiliki oleh individu masing-masing dari masyarakat. Nah, yang keenam itu ada keseimbangan antara material dan spiritual. Nah, maksudnya Islam memotivasi manusia untuk bekerja dan mencari nafkah. Dan Islam tidak melarang umat untuk memanfaatkan rezeki yang telah diperolehnya. Akan tetapi pemenuhan terhadap aspek materi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan serta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh itu ada realistis atau al-waqi'iyah. Nah, maksudnya ekonomi Islam bersifat realistis karena sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil yang akan meningkatkan pendapatan manusia. Ekonomi Islam juga bersifat realistis karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada dengan catatan harus dihilangkan segala aspek keharaman di dalamnya seperti riba. Nah, salah satu alasan mengapa harus dihilangkan aspek keharaman tersebut adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.